Selamat pagi semuanya. Hari ini akan mulai untuk pembelajaran jam yang kedua, ya. Akan saya cek dulu untuk kehadirannya 11 MB. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Nihil, seperti kemarin ya. Jadi pertahankan tiap hari nihil. Ya. Untuk mengawali saya cek untuk semangatnya dan fokusnya untuk memulai kegiatan belajar di hari ini, ya. Seperti biasanya, ingat tepuk fokus ya, yang Bunding selalu berikan setiap pembelajaran. Semuanya sikap duduk yang baik dulu biar bisa fokus, dan semangat yang keras untuk bisa memulai pembelajaran. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi yang lebih semangat dan keras semuanya. Tepuk fokus. Melihat, Mendengar, mengingat, fokus. seperti yang sudah Bunding beritahukan, hari ini anak-anak kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu, ya. Minggu lalu sudah tahu, bisa memahami tentang yang Bunding berikan minggu lalu. Tiap sila dalam Pancasila memiliki berbagai makna, ya. Sudah bisa memahami bahwa tiap sila itu memiliki makna. Yang paling penting nanti bisa merefleksikan, bisa meregulasi diri, sehingga Pancasila tidak hanya kamu hafalkan saja, ya, tetapi bisa dilakukan. Ada hal-hal yang perlu kamu miliki sikap yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Bunding akan lihatkan gambar satu, kelihatan jelas di slide. Coba diperhatikan gambar satu dulu semuanya, ya. Nanti masing-masing berpendapat apa yang perlu kalian tulis, pendapat apa yang perlu kamu berikan ketika mengomentari gambar tersebut. Ditulis, jangan banyak mikir, segera ketemu yang perlu kamu jawab, kamu tulis, tempel ke kertas gambar satu, bergantian. Siap? Oke. Kertasnya bisa dibagi ke belakang. Satu anak satu. Amati gambarnya dulu. Setelah itu ditulis pendapatmu tentang gambar itu, baru tempel di kertas bagian gambar satu. Yang kamu berikan pendapatmu nanti di kertas itu tentang bagaimana Pancasila itu terwujud dalam tindakan nyata. Pancasila dalam tindakan. Bisa paham ya? Mulai dari komentarmu gambar satu. Diamati dulu, dilihat. Pendapatmu terus di kertas itu, kalau sudah tempel ke kertas gambar satu. Lakukan. Tidak usah diberi nama. Yang selesai segera tempel di bagian kertas gambar satu, silakan. Ayo, yang selesai tempel di sini, urut yang rapi, tidak usah diberi nama, ya. Yang sudah selesai
mencurahkan pendapatnya di kertas kecil, segera tempel ke depan, ya. Tidak usah ada nama, langsung tempel ke depan untuk memberikan pendapat tentang gambar satu. Ada jelas judulnya dan ada gambar yang dilakukan lewat gambar tersebut. Silakan. Segera ke depan menempel yang sudah, bisa lewat belakang agar tidak kena apa itu tiang slide-nya, LCD-nya. Berikutnya langsung segera bergantian, yuk, urut yang rapi, bisa di sampingnya, yang lain segera, waktunya terbatas, segera ya. Untuk memberikan pendapat tentang gambar satu dulu, segera bergantian ya. Baru gambar satu dulu ya. Awas ketika ada tiang LCD harus hati-hati, jangan ditabrak. Di sebelahnya yang urut, yang rapi, yang menempelnya ya. Ya sudah, duduk kembali. Yang jatuh direkatkan lagi, ditempel. Ya sudah, duduk kembali, sudah menempel. Sudah semuanya? Kembali fokus. Coba Buning baca tidak semuanya ya. Saya mengambil dari yang tertempel di sini, tidak ada nama ya. Pendapat dari melihat gambar satu, judulnya Indahnya Toleransi, Gereja Buka Halaman Masjid untuk sholat Id ketika Hari Raya Idul Fitri bagi umat Muslim ya. Pendapatnya, indahnya kerukunan antar agama. Setuju? Ya. Sampai yang atas, saling toleransi dengan agama lain. Setuju? Ya. Satu lagi, saling tolong menolong tanpa membeda-bedakan agama. Tadi Buning bilang, Pancasila itu tidak hanya sekedar dihafalkan, tetapi harus berupa tindakan. Contoh gambar yang di gambar satu. Yang satu umat beragama Kristen Katolik, ibadahnya gereja, punya halaman luas, memberi kesempatan tempat kepada pemeluk agama lain untuk bisa beribadah di area gereja. Ya, itu gambar satu tentang indahnya toleransi antar umat beragama. Yang kalian pendapatnya sama, intinya ada toleransi, kemudian sangat bagus karena sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini gambar satu. Sekarang ke gambar dua. Gambar dua ya. Masih cukup kertasnya? Masih, nanti bisa ambil lagi di depan. Silakan. Sangat jelas di gambar 2 itu juga ada kegiatan, aktivitas. Lihat dulu ke slide gambar 2. Ya, silakan dilihat, kemudian kamu juga berpendapat. Silakan.
Jelas ya gambarnya ya? Setelah mengamati, tuliskan pendapat kalian tentang gambar yang kamu lihat tadi. Yang sudah berpendapat ditempel di kertas gambar yang kedua. Bagaimana pendapatmu? Langsung segera ditempel ke kertas yang gambar 2. Bergantian nempelnya yang urut. Bergantian juga yang rapi ketika menempel. Yang sudah segera duduk kembali ke tempat duduknya. Sudah semuanya? Silakan duduk kembali. Gambar 2 yang kamu lihat dan kamu berpendapat tadi tentang gotong royong dalam masyarakat multikultural. Ya. Di kampungmu penduduknya yang tinggal mungkin ada berbagai yang bisa itu berbeda latar belakang ya, multikultural. Mungkin ada yang kebetulan tidak dari suku Jawa semua, paham ya? Juga ada dari berbagai profesi, paham ya? Lah, bagaimana ketika di kampungmu, lingkup yang kecil ada berbagai perbedaan tadi, bisa mengadakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Apa yang kalian amati dari gambar itu? Mereka melakukan apa? Aktivitas gotong royong. Buning coba lihat bagaimana pendapatmu tentang gambar 2. Gotong royong membuat masyarakat menjadi lebih rukun dan menjalin terciptanya hubungan kerjasama. Setuju semuanya? Setuju ya. Ini satu pendapat. Kemudian kegiatan gotong royong yang dilaksanakan masyarakat bisa rukun, tentram, dan damai. Setuju ya? Sama ya? Kemudian indahnya gotong royong tanpa membeda-bedakan kalau ini agama dan ras. Anak-anak, di 2 gambar yang kalian beri pendapat tadi, itu contoh ketika Pancasila dalam sebuah tindakan. Minggu yang lalu sudah memahami nilai-nilai Pancasila itu wajib harus dilakukan dalam berbagai tindakan di dalam berbagai lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Bisa dilakukan, bisa dimengerti.
Harapannya nanti seperti di dua contoh gambar tadi juga yang kalian tulis, tindakanmu itu dilakukan ya. Nanti merefleksikan, bisa meregulasi diri, harus seperti apa yang perlu dilakukan dan menjadi kebiasaan yang positif. Bisa melakukan berbagai tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikutnya anak-anak, Bu Neng ada satu studi kasus. Minggu lalu Bu Neng sudah menyuruh membawa kertas sudah. Ada berapa kelompok ini? 4 kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok silakan untuk berdiskusi. Ini ada suatu di kasus tentang konflik Poso. Dan nanti ada perwakilan satu kelompok yang presentasi ke depan. Dan nanti itu dibuat di kertas yang kamu bawa itu, dibuat bagaimana garis besarnya. Di dalam kamu merumuskan bagaimana jalan keluarnya tentang konflik Poso yang pernah terjadi. Kalian di era sekarang sebagai generasi muda tentunya punya pendapat. Apakah akan sama seperti tahun 98? Konflik Poso ketika ada ketegangan ya, dua kelompok pemuda, yang satu pemuda Kristen, yang satu pemuda Muslim. Ini sejarah tahun 98. Lah kalian sekarang apakah akan sama melakukan hal yang pernah dilakukan ketika ada konflik Poso? Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Silakan boleh mengelompok, boleh berbalik badan untuk bisa berpendapat ya. Ditulis di kertas tadi secara garis besarnya. Konflik Poso pernah terjadi, ada dampaknya yang dirasakan tahun itu 1998. Dirumuskan bagaimana ya solusinya untuk di era sekarang agar tidak terulang lagi kejadian yang sama. Dipicu oleh perbedaan dua kelompok, ada kelompok pemuda Kristen waktu itu, ada kelompok pemuda Muslim. Silakan. Dan sudah mengetahui, memahami nilai-nilai Pancasila itu harus dilakukan. Dari kasus itu silakan didiskusikan bagaimana peranmu untuk bisa nanti memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Waktu terbatas, silakan didiskusikan, saling memberikan pendapat untuk bisa melakukan sesuatu di kertas itu. Silakan dibaca dulu konfliknya di kertas yang Bu Neng bagi tadi, silakan didiskusikan. Nanti tanpa Bu Neng tunjuk, silakan ada kelompok yang berani maju untuk presentasi, langsung maju ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi dari konflik yang Bu Neng bagikan itu. Kamu bergabung situ lo, bisa kursinya bisa digeser no. Nah, harus saling bekerja sama ya, berpendapat ya.
agar hasilnya itu bisa kamu tulis di kertas yang tersedia itu. Mulai ditulis di kertas yang kamu bawa itu loh. Di situ kertas itu untuk menuliskan hasil diskusi. Bisa bekerja sama silakan didiskusikan ya, saling memberikan pendapat. Tugas itu tanggung jawab kelompok, ada kerjasama, tidak hanya satu orang yang aktif. Silakan ya, memberikan usul, masukan. Itu tugas kelompok. Kertasnya sudah ditulis, dituangkan di kertas yang kamu bawa dari rumah itu loh. Itu merupakan pemaparan hasil diskusi di situ. Dan anggota kelompoknya jangan lupa ditulis. Yang kontras warnanya, biar jelas kalau nanti mempresentasikan di depan. Silakan. Yang menarik ketika membuat skema bagannya, itu kan nanti bisa diinfokan itu dari yang kamu buat itu di situ, di depan presentasi. Ingat waktunya terbatas anak-anak. Gunakan dengan baik waktunya ya. Lima menit lagi waktunya. Nanti kelompok yang merasa selesai berani ke depan, silakan untuk presentasi 2 orang nanti yang ke depan, yang lainnya menanggapi ya. Itu dampaknya ada di kertas yang kuning bagi itu. Ada latar belakang konflik Poso, ada dampaknya. Nah sekarang solusinya bagaimana kalian membuat langkah-langkah seperti apa agar konflik Poso itu tidak terulang lagi. 5 menit lagi waktunya. Dampaknya apa? Dan yang paling penting adalah bagaimana solusi jalan keluarnya, sehingga konflik Poso tidak akan terjadi lagi seperti di tahun 1998. Adakah yang sudah selesai merumuskan di kertas itu anak-anak tentang hasil diskusinya? Ya. Nanti yang sudah selesai boleh untuk ke depan presentasi hasil diskusi, dipaparkan di depan. Kerjasama, saling memberikan ide pendapat ya.
itu tugas kelompok. Nilainya nanti juga nilai satu kelompok. Setelah tahu dampaknya, kemudian ke solusi atau jalan keluar agar konflik itu tidak terjadi lagi. Waktunya terbatas ya. Adakah yang sudah selesai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4? Ya. Solusi atau jalan keluar, kalian minggu lalu sudah memahami bagaimana sila tiap Pancasila itu perlu kalian terapkan, tidak hanya sekedar dihafalkan, tapi ada tindakannya, tindakan nyatanya. Dari konflik Poso yang pernah terjadi, silakan berpendapat bagaimana ya jalan keluarnya. Kalian sebagai generasi muda tentunya siap menjadi agen-agen perubahan. Tidak seperti para pemuda di Poso pada tahun 1998. Banyak korban jiwa, materi juga ada waktu itu. Apakah akan kalian ulangi lagi dengan kejadian yang sama? Konflik antara kelompok pemuda Kristen dan kelompok pemuda Muslim. Adakah yang siap ke depan untuk maju presentasi? Ingat, tugas itu hasil dari kesepakatan bersama, saling memberikan pendapat atau usul. Saya beri waktu 1 menit lagi. Ada kelompok yang siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan nanti ke depan, kertasnya ditempel di papan tulis dan bisa menjelaskan ke kelompok yang lain, dan nanti juga boleh ditanggapi. Sudah siap untuk maju salah satu kelompok? Silakan yang berani untuk presentasi ke depan. Kelompok berapa? Kelompok 2, silakan ya. Ditempel perwakilan 2 orang untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ditempel dulu ya.
Kelompok 1 sudah belum? Sudah kelompok 1? Ya. Kelompok 3 proses menyelesaikan. Kelompok 4 ya. Sekarang semuanya lihat ke depan, ke papan tulis ya. Kelompok 2 dengan keras silakan mempresentasikan hasil diskusi secara singkat dan jelas, dan nanti yang lain menanggapi. Dipersilakan yang keras. Terima kasih Ibu sudah memberikan waktunya. Perkenalkan, nama saya Silva Yuda, dan di sebelah saya Nama saya Syafra Rafi. di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Hasil presentasi akan dibacakan oleh Syafra Rafi. Hasil presentasi kami yaitu konflik poso adalah peristiwa kejam dalam sejarah Indonesia yang melibatkan kekerasan bernuansa agama dan etnis. Penyebab konflik Interupsi sebentar, interupsi pakai clip on. Ulangi dari depan. Dari depan dari penyebab. Yang keras diulangi lagi, teman yang lain memperhatikan ya, terutama yang kelompok yang berbeda, nanti bisa memberi tanggapan. Ulangi lagi silakan. Konflik Poso adalah peristiwa kejam dalam sejarah Indonesia yang melibatkan kekerasan bernuansa agama dan etnis. Penyebabnya, konflik dipicu oleh ketegangan antara kelompok pemuda Kristen dan Muslim. Konflik Poso berdampak antara berikut: mengakibatkan banyak korban jiwa, menghambat transaksi ekonomi, dan menurunnya daya beli masyarakat. Solusi? Dan ini Apa adalah solusi untuk konflik Poso. Pelan-pelan coba, satu pelan-pelan yang keras biar temennya bisa menanggapi, hadap sana. Yuk, solusi dibaca apa? Nomor 1 jalan keluarnya dibaca kelompok 2. Dengan mengajarkan ajaran toleransi sejak dini. 2. Memperbanyak interaksi sosial dengan agama yang berbeda agar lebih rukun. Ketiga, ada solusi apa yang kalian kemukakan pendapatnya dibaca? Menghormati masyarakat yang berbeda agama. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Bentar, silakan ditanggapi yang lain ya, terutama dari solusi yang mereka kemukakan pendapatnya. Ada 3 solusi. Silakan yang menanggapi kelompok lain. Kelompok 1 berbeda solusi. Kelompok 1 sama. Kelompok 3 proses belum selesai. Adakah yang berbeda ketika menanggapi solusi dari kelompok 2? Satu solusinya agar tidak terjadi lagi konflik Poso di era sekarang, yang kalian juga sebagai bagian dari generasi muda. 1, kelompok 2 berpendapat mengajarkan ajaran toleransi sejak dini di lingkungan keluarga dulu oleh orang tua. Benar ya? Yang kedua, memperbanyak interaksi sosial yang berbeda agama. Beda agama bisa gotong royong. Di gambar tadi, beda agama yang gereja tempatnya boleh dipakai oleh umat yang lain untuk sholat Id ketika ada perayaan hari raya. Itu juga boleh dilakukan oleh kalian. Yang ketiga, menghormati masyarakat yang berbeda agama. Kelompok 4 apakah ada yang sama atau berbeda? Kelompok 3 ada belum? Kelompok 3 solusinya dibaca berbeda, ada nggak yang berbeda solusinya? Sama? Nggak ada tambahan? Kelompok 4 sama? Berbeda, ada nggak? Dibacakan dari situ nggak apa-apa. Kelompok 4 sama solusinya? Bisa dibaca yang berbeda? Sama? Sama semuanya ya? Berarti kalian sudah bisa memberikan pendapat agar konflik Poso yang antar kelompok pemuda yang berbeda agama tadi tidak terulang lagi. Sepakat ya? Sepakat. Bisa direfleksikan, akhirnya bisa meregulasi diri apa yang seharusnya dilakukan ketika Pancasila bisa dalam sebuah tindakan nyata. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 yang berani presentasi ke depan. Semuanya tepuk tangan dulu ya. Silakan duduk.
Ya aja. Boleh kembali ke posisi semula anak-anak, tempat duduknya. Silakan. Boleh kembali ke tempat semula posisinya. Ya. Kelompok 4 kembali ke posisi semula, kelompok 4. Ya. Pelan-pelan, itu ada tiang. Masih di tugas kelompok berikutnya, nanti masing-masing kelompok itu hasil diskusi itu nanti bisa dibuat dalam bentuk Canva, dah bisa ya. Dan nanti sudah selesai bisa dikirim ke grup kelas ya. Minggu depan Bune sudah menerima hasil dari Canvamu itu, dari diskusi di kertas itu dirubah ke dalam bentuk Canva ya. Dan minggu depan Bune melihat tiap kelompok sudah mengumpulkan hasil dari yang Canva. Anak-anak, hari ini di akhir sebelum nanti kita akhiri, sekarang anak-anak bisa membuat tulisan di buku tugas ya. Di buku tugas silakan membuat karangan atau paragraf singkat. Tadi ada yang sudah kalian pahami, sehingga hari ini di buku tugasmu itu silakan ditulis ya. Intinya bahwa silakan kamu tulis, itu namanya akan bisa merefleksi diri ya. Dengan kata-kata Buning, Pancasila itu tidak hanya sekedar dihafalkan, tetapi harus bisa dilakukan, diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian boleh menuliskan sesuatu dan nanti itu akan dilakukan, sehingga ketika ada tingkah laku yang belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila bisa dirubah. Ulangi lagi, Pancasila itu tidak sekedar dihafalkan, tetapi harus bisa diwujud nyatakan, dilakukan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan untuk ditulis bagaimana kamu mempunyai suatu komitmen ya. Nanti bisa direfleksikan dan itu bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang belum, segera berubah menjadi seseorang yang akhirnya bilang saya Pancasila. Silakan ditulis. Itu namanya jurnal harianmu di buku tugas itu. Pancasila tidak hanya sekedar dihafalkan, tetapi harus diwujud nyatakan dalam perbuatan sehari-hari, sehingga bisa dengan bangga mengatakan saya Pancasila. Silakan. Waktunya singkat, hanya 5 menit. Itu jurnal tugas di hari ini. Silakan. Masing-masing itu harus mempunyai apa ya, tidak usah tengok-tengok sama dengan temennya, itu kan niat ya, perbuatan nyata. Aku harus bagaimana agar bisa mengatakan saya Pancasila, Pancasila dalam tindakan nyata. Nanti hasil refleksi hari ini dalam jurnal tugasmu itu akan saya lihat ya, itu sebuah niat, tekad untuk bisa diterapkan, dilakukan. Waktunya terbatas, 3 menit lagi dari sekarang. Nanti dikumpulkan akan saya nilai.
Buktikan nanti yang kamu tulis di jurnal tugasmu itu nanti akan kelihatan bahwa kalian bisa mengatakan dengan lantang, saya Pancasila. Karena di bab pertama ini tentang menjiwai Pancasila. Hari ini yang perlu kalian pahami, ya, bisa dilakukan, bisa direfleksikan Pancasila dalam tindakan. 1 menit lagi dikumpulkan akan buning nilai. Hari ini kalian menuliskan di jurnal tugas hari ini dan harus benar-benar bisa dilakukan. Itu namanya bisa meregulasi diri. Kalau belum sesuai dengan nilai Pancasila, segera berubah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apapun yang kamu lakukan di berbagai lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan untuk bangsa dan negara. Yang sudah segera bawa ke depan, dikumpulkan bukunya. Waktu sudah mau habis, nanti saya beri waktu habis, stop menulisnya, terbatas waktunya. Yang sudah segera saya ambil. Nanti Bening akan menilai hasil dari refleksi tugas di hari ini dalam buku jurnal tugas. Kelompok 1 sudah semuanya ya? Good. Kelompok 2 sudah semuanya? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 sudah? Sudah semuanya? Kelompok 4 nggak ada yang belum ya? Sudah semuanya ya? Kelompok 3 sudah? Kelompok 2? Waktu habis, stop menulis, segera dikumpulkan buku tugasnya jurnal di hari ini, refleksi dirinya. Anak-anak, hari ini kalian sudah memahami bagaimana Pancasila itu dalam sebuah tindakan. Ya, sebelum Buning akhiri, mari bersama-sama semuanya menyanyikan lagu dan pasti hafal. Judulnya Garuda Pancasila. Bisa ya? Stop menulis, sudah habis waktunya untuk refleksi di jurnal tugas. Ya, Garuda Pancasila, yang keras dan dijiwai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Keras lagi. Rakyat adil makmur, pribadi bangsaku, di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah habis waktunya anak-anak. Ingat tugas yang perlu dikumpulkan minggu depan. Hasil dari kertas diskusi tadi dirubah ke dalam bentuk kanva, ya. Dikirim ke grup kelas per kelompok, akan Buning nilai lagi. Sudah cukup hari ini pembelajarannya. Untuk materi hari ini Pancasila dalam tindakan. Selamat siang dan kembali untuk menunggu guru jam berikutnya.